Didit dengan tanggal lahir 1 bulan 1 1987 dan nomor rumah 4. Oke. Saya ingin sekali menggambar apa yang saya lihat di sini. Sosok nenek-nenek tersebut sampai sekarang masih kamu ngerasa diikuti? Masih. Yang saya rasakan juga seperti itu sih. Jadi saya merasakan diikuti oleh sosok nenek-nenek yang tua, yang serem sekali. Dan apa ya? Ini tuh nenek-nenek yang sadis banget karena memaksakan kehendak ya. Itu yang saya rasakan. Awalnya sih baik ya, maksudnya bukan baik juga karena dipanggil mungkin. Jadi dia itu kayak semacam pengen mengalihkan kepercayaan orang ya, Iya. agar dia lebih percaya dengan benda atau dengan dia justru malah. Betul sekali. Terus Tapi saya yang juga, aku lihat kok kayak kesepian ya sebenarnya ibu-ibu ini. iya kayak kesepian ibu-ibu ini. Kesepian dan menyeramkan sebenarnya. Iya. Bentuk kesepiannya itu ditimbulkan dengan dendam ya. Bentuk bibirnya aja sampai hitam gitu, kayak meninggalnya tuh tragis gitu. Ya ini makanya begitu ada Didit dan ibu ini ya di worship, disembah gitu, dipuja Iya. sama Didit, dia jadi ya Dia jadi nggak merasa kesepian, ada kesepian. teman. Iya. Masa dipakai lagi, makanya dia bereaksi. gitu. Iya, Iya itu benar. dia. Dia bereaksi. Paling takut dia mungkin kalau misalnya Mas Didit ini pindah kepercayaan, maksudnya atau kembali lagi ke Normal gitu. gitu kan ya, Iya. mungkin. Itu serem banget. Bawa deh menjadi pokoknya. musik ya. Iya. Makanya. Mas Didit, sosok ibu-ibu atau nenek-nenek yang ditemuin seperti yang Roy gambar nggak? Wajahnya, keriputnya, matanya, alis, bibirnya. Seperti ini. Seperti itu. Tapi sayang ya, nggak jadi jahat gitu. Tapi pasti ada sebabnya kan kok. Ada Apa ya? sebabnya juga. Sebenarnya perjanjian gaib itu memang susah ya, di mana-mana lama-lama perjanjian gaib itu minta korban atau tumbal. Pasti minta tumbal, minta sesuatu. Dia ngasih apa yang diminta, tapi in return dia minta sesuatu kembali. Iya. Iya. benar. Dan Karena sebenarnya manusia itu hanya diperalat sama ya makhluk gaib ini. peralat itu. Karena dia sendiri kan tidak bisa mengekspresikan sesuatu kan, kecuali manusia. Terus ini rambutnya tuh panjang. Wow. Panjangnya panjang banget. Dan tapi agak sedikit abu-abu. Serem banget, pokoknya serem deh. Mas Didit, saya mau nanya, waktu sosok nenek-nenek ini dan juga ada makhluk gaib yang datang mengganggu, ya, itu gimana bentuk gangguannya? Bentuk gangguannya kayak semacam kita lagi tidur, tiba-tiba dia kayak mendekat Ih, gitu. serem banget. Iya, serem Sedangkan banget saya kan deh, Evelyn. Takut. Kalau kayak Kalau gini berubah ada di wujud sebelah, saya jadi aku takut. kayaknya pingsan. Takutnya dia mau mencelakain saya atau gimana gitu. Waktu dia datang, Oh. dia hanya melihat Mas Didit aja, mendekat aja. Mendekat, kayak semacam mau ngeganggu. Jadi seolah-olah saya ngerasa mau diganggu gitu. Karena perubahan wujudnya dia itu beda sama Awalnya nggak kayak gini. nggak kayak gitu awalnya. Awalnya ibu-ibu baik-baik Ibu-ibu gitu. baik-baik. Tapi setelah dia mengganggu, wujudnya berubah jadi seperti ini. Kebayang nggak malam-malam didatengin Agak. kayak begini? Ih, merinding banget. Kayak gini. Baru gambar aja udah merinding ya, kayak. Setiap malam. Setiap malam tanggal lahir saya. Tanggal lahir ya. Setiap malam tanggal Tanggal lahir. 1 berarti. Misalnya tanggal 1 gitu ya. Sosok ini bisa diajak komunikasi nggak ya, Roy? Semoga, saya berharap juga bisa. Dan kamu melihat memang ada di sekitar Didit ya? Tampaknya dalam penglihatan batin saya
tidak hanya makhluk yang dipiara Didit, saya membuat pagar garam itu juga untuk penunggu di lokasi studio ini agar tidak ikut-ikutan menyerang. Oh, yang lain juga mau menyerang. Kenapa begitu berpengaruh ini setannya? Sebenarnya kan dari bawaannya sang Mas Didit itu kan udah sering belajar ina itu. Jadi itu semacam kayak magnet bagi makhluk halus. Jadi narik energi ya Mas ya. Semua. Datang semuanya gitu. Karena Didit begitu gampang, begitu bisa dipengaruhin, akhirnya yang lain juga Yang lain datang juga untuk datang. bisa menggunakan Iya, Didit. iya. Betul sekali. Itu yang saya rasakan. Serem. Wah, udah serem. Gimana cara aja komunikasinya? Kamu butuh sesuatu nggak, Roy? Saya butuh, ya mungkin saya butuh bantuan Evelyn ya nanti ya. Dan singing bowl tentunya. Singing bowl, teman-teman, tolong. Benar-benar kayak menyeramkan sih sebenarnya. Saya pengen lampu dihidupkan. Saya ingin memanggil arwah sini. Oke. Teman-teman jangan ada yang lewatin garis ya. Keluarga tahu nggak Mas Didit menggunakan ini untuk pesugihan? Tahu. Mereka diganggu juga. Kalau mereka nggak diganggu. Awalnya tadinya keluarga nggak tahu. Cuman begitu saya mau ngekos ke dekat tempat kerja saya dulu, saya titipkan ke orang tua saya itu. Dan di situ mereka baru tahu reaksi saya. Karena nggak boleh ada orang yang nggak mau dia dititipkan ke orang lain. Apanya barang itu? Barangnya itu. Jadi emosi, marah. Marahnya gimana? Oh langsung masuk ke Mas Diditnya ya? Kamu. Evelyn, Ya. aku butuh bantuan kamu deh kayaknya. Oke. Tisu bisa. Oh, udah Ya, ready. Hah? Sebentar ya. Tampaknya ini agak sedikit bahaya, Bahaya ya? tapi nggak apa-apa, aman kok. Kok itu agak tiba-tiba kayak Tuh. mulai deh. Coba kita rasain energi dia ya. Yuk, Evelyn ikutin aku. Kamu pegang di belakang sini Oke. nih. Apa yang kamu rasain? Kayak anget gitu. Tempelin. Panas, dingin. Kayak anget. Kayak ada beda. Bener-bener beda ini kok. Emang ada di sini ya kok ya? Iya, di bagian situ. Oh iya lu. Ya kan? Di sini. Di sini hangat banget ya, Evelyn. Hangat banget di sini. Nih. Alright. Mas Didit sekarang ingin lepas dari gangguan tersebut karena memang langsung terganggu. Saya rasa ketika Mas Didit sering diganggu langsung kamu bentak ya. Jangan sampai dia menguasai pikiran kamu. Iya. Bener-bener bentak banget. Ya. Aku ngerasa dia bawa sesuatu jimat loh. Apakah kamu membawa sesuatu tidak? Bawa nggak itu? Uangnya, genditnya, batunya. Bawa, saya bawa. Boleh diambil Mas. Tunjukin ke kita semua malam ini. Serem ya kadang. Ini serem banget sih. Serem ya? Ini kalau sosok mukanya kayak gini, kayaknya sih emang nyari korban nih. Bawaannya pengen Mau marah terus. nyakitin, nyakain orang. Iya. Iya sih, bener-bener. Saya melukis secara detail rambutnya. Iya bener juga ya.
masih bocah main supernatural, semuanya pada nempel. Awalnya alih-alih cuma mainnya cuma coba aja cipin, Iya. tapi lama-lama Ketagihan ya. ketagihan. Karena dia udah mendapatkan hasil mungkin. Iya. Dapat soalnya Dapat, uangnya, iya, jadi dia uang, ngerasa, apa yang dia ya mau. udah. Dan kalau dari 10.000 bisa jadi modal usaha, dia cukup sering berarti pakai itu. Iya banget, karena cuma 10.000 kan, maksudnya istilahnya 10.000 terus udah jadi berapa? 10.000 balik lagi, Balik lagi. uangnya balik, kembalian orang. bisa buat usaha. Kumpulin akhirnya jadi banyak. Tuh. Oh. Oke, boleh ditunjukkan nggak? Ini duitnya yang seperti saya bilang tadi, duitnya itu untuk belanja. Untuk belanja nanti kita dapat kembalian dan uang itu akan kembali. Bisa balik lagi tuh. yang Uangnya saya- bisa balik lagi. bisa balik lagi, tapi kayaknya nggak bisa balik lagi ke Balik. diri aku yang sekarang takutnya. Balik lagi dalam jumlah yang nominal lebih banyak itu. Enggak, Enggak jadi sih. jadi misalnya 10.000 nih, aku beli barang yang 1.000. Otomatis aku kembali 9.000 kan? Oh balik lagi. Heeh. Jadi gratis dong mereka. Iya. Jadi 10.000-nya balik lagi, dapat kembalian. Aduh, Ini pengaruh dia. Kamu suruh teman-teman kamu datang ya? kesakitan. Kesakitan. Ini kesakitan banget. Iya, saya minta air bunga 2 gelas. Tahan mas, tahan. Kita coba cleansing ya. Coba cleansing, tahan. Ini karena dia apa gimana sih kok? Iya, Mas. Ini sebenarnya karena dia juga. Karena dia juga. Kayaknya ada yang bisa dibantu sama Mas Gitu. Didit untuk Mas Didit tidak bisa makan. Iya, Nggak apa-apa ya? tahan. Baiklah. Ini 2 orang korban. Walaupun sudah saya kasih garam, ternyata masih juga ya Ini diserang sama Mas Didit. Mas Didit. Mas Didit ya. Sebentar ya, lagi diambil. Sebentar untuk di cleansing. Kenapa tiba-tiba ke penonton nyerangnya ya? Iya. Dia lepas loh, pantesan tadi udah dikasih garam sebenarnya. Ada air kembangnya? Tahan. kok ini juga Oke, Mas Didit. tunggu dulu. Silakan keluar. Ya ini semua di take out aja. Boleh dibawa nggak? Tolong dong. Sampai dia dikeluarin, muntah di-take out. darah loh. Hah? Itu dia muntah darah. Hah? Hah? Udah oke. Kok jadi muntah darah ya? Aduh, Dia ada bentrokan energi. Tisu. aduh. Muntahin aja mas, muntahin. Ini apa penyebabnya kok? Dia ada bentrokan energi dari yang saya pukul. Oh, jadi Kita akan coba cleansing ya. Tisu dong, tolong. Tuh, darahnya banyak banget nih. Aduh. terasa dicekek kah atau gimana, Mas? Berasa dibalikan isi perut saya. Isi perut saya berasa dikuras. Berasa diaduk-aduk. Seakan-akan isi perut saya mau dikeluarin semua. Ini kenapa? Apa
Apakah mungkin karena dia makan dari uang-uang seperti ini jadi Iya, dia makan uang dan dia datang ke tempat kita yang dimana energi kita positif semua. oh, oke. Jadi berlawanan sekali ya. Makasih. Makasih. Sakit denganku karetnya. Mau dipasang lagi? Pasang lagi. Gak mau pasang? Bisa pasang? Sakit kupingnya. Oh, bisa pasang. Nih, yang terjadi pada hari ini adalah bentrokan energi. Saya punya firasat dari awal bahwa ya dulu deh. Kamu dari awal emang punya firasat yang gak baik. Saya dari awal baik punya firasat gak enak banget sama penonton. Gak tahu kenapa. Dan tugas Pantesan saya tadi